Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad afdolil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadat ulama al-muhtaramin, Kiai Haji Syatibi, Ketua PCNU Subang, a'azzahullah, Bapak Camat Kompreng, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, Bapak Kepala Desa Mekarjaya, mudah-mudahan berkah, sukses, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom Ansor Baganusa, Muslimat Fatayat, IPMI PPNU, para tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, sadati wa sayyidati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah dan sekitarnya masih rajin, masih senang merayakan maulid. Padahal ada beberapa orang, tapi Compreng nggak ada ya. Ada orang yang menganggap mengadakan maulid Nabi itu bid'ah. Ada nggak di sini? Nggak ada nggak? Ada. Ada ya. Di Jakarta banyak. Mengadakan maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang tidak dilakukan ketika zaman Rasulullah. Namanya bid'ah. Sesuatu yang tidak ada dalam ketika zaman Rasulullah, sekarang kita adakan, itu namanya bid'ah. Padahal menurut ulama banyak, kebanyakan ulama madhab apa saja, Hanafi, Syafi'i, Hambali, maulid Nabi itu sudah berlaku sejak zaman Nabi masih hidup. Sahabat berlomba-lomba. Kenapa? Karena maulid Nabi itu isinya memuji-muji Rasulullah, nyanjung-nyanjung Rasulullah. Masa nggak boleh? Masa bid'ah? Maka para ulama semua sepakat mengadakan maulid Nabi yang tujuannya menyanjung-nyanjung Rasulullah bukan bid'ah. Bahkan para sahabat Nabi berlomba-lomba menggubah syair, menggubah qasidah yang isinya menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ketika Nabi Muhammad lahir, di kamarnya Siti Aminah bersinar terang benderang. Dari kejauhan kelihatan sampai Abu Lahab kaget. Abu Lahab itu pamannya. Coba itu ada apa sih? Di rumahnya Aminah ada apa itu kok terang benderang? Belum ada listrik waktu itu. Abu Lahab menyuruh budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Coba lihat Suwaibah. Ada apa rumahnya Aminah kok terang benderang? Suwaibah pergi, kembali lapor, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Abu Lahab gembira, senang. Suwaibah, sejak hari ini kamu saya bebaskan. Kamu merdeka, bukan budak lagi sudah. Merdeka bebas. Karena saya bersyukur punya ponakan lahir, punya ponakan laki-laki lahir. Kamu bebas, sudah bukan budak lagi. Hanya dengan itu Abu Lahab yang sudah dipastikan masuk neraka, tabbat yada abi lahabim wa tab, sesla naron data lahab. Abu Lahab pasti masuk neraka. Al-Quran sudah mengatakan demikian. Tapi nanti
di neraka setiap hari Senin diangkat, dikeluarkan dari neraka. Kalau hari Selasa masuk lagi, dan Senin diangkat lagi, Selasa masuk lagi. Gara-gara memperingati lahirnya Nabi Muhammad sekali seumur hidup. Apalagi orang compreng, orang mana suka sari, suka resmi, setiap tahun, bahkan bukan setiap tahun. Ayo malam Jumat baca Barzani tidak di musola di masjid. Ada akekah, ada syukuran bikin rumah baru, naik pangkat, angka lulus. Itu apa baca Barzani kan? Apalagi yang setiap saat baca Maulid Nabi. Abu Lahab sekali doang, sekali saja menghormati Maulid Nabi bisa dientas dari neraka setiap hari Senin. Jadi kalau demikian, orang suka resmi, orang compreng, surga semua sudah. Rajin Maulid Nabi. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafirun ja'a dzam tabbat yadah fil jahimi mukhallada. Abu Lahab kafir yang sudah pasti masuk jahim setiap hari Senin, ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, selamanya setiap hari Senin selamanya diangkat dari neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan lahir Nabi. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran. Maka seperti apa? Bagaimana orang yang seumur-umurnya, sepanjang umurnya selalu menghormati Maulidin. Ya Allah, untung banget panjenengan masyarakat Sukaresmi ini ahli baca Maulid. Pasti harus yakin, pasti kita min ahli syafaat. Amin. Yang layak mendapatkan syafaat Rasul. Kanjeng Nabi Beijing teng akhirat, nanti di akhirat Kanjeng Nabi itu sujud bu, orang tangi-tangi, gak bangun-bangun. Kata Allah, irfa' ra'sak, bangun, sudah, mau apa? Nabi Muhammad tetap sujud, bangun Muhammad, jangan apa wis, minta apa? Setelah bangun, Nabi minta semua, Allah dulu yang mengatakan, apapun yang kamu minta akan saya kasih sampai kamu senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatar. Tuhanmu Allah akan memberi kepada Muhammad permintaanmu apa saja sampai asal kamu targo, asal kamu senang. Nah, Kanjeng Nabi jawabnya, kula nyuwun umat kula yang Islam, yang mukmin, yang muslim semuanya min ahlil jannah. Allah jawab, ya wis, don't worry, aja khawatir, la takhaf wa la tahzan. Ya Allah. Jadi kita yakin, semua yakin kita ini min ahli, insyaallah, amin ya rabbal. Amin. Dekat mengadakan Maulid. Qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyyun abtahiyyun syama'iluhu samahatu wal wafa'u. Saya, kata Ibnu Abbas, bisa jadi Ibnu Abbas, saya baca surat Wadduha pas sampai ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda fasarra qulubana. Hati saya senang banget membaca ayat ini.
hatiku senang sekali membaca ayat walasau fayu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, Allah akan berikan apa saja yang kamu minta sampai kamu senang. Hasyaka ya Rasulullah tarda. Ya Rasulullah, tidak mungkin engkau membiarkan wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin engkau akan membiarkan, akan ridho, akan senang kalau melihat umatnya ada yang disiksa. Ridho kalau melihat ada orang umatmu ada yang disiksa. Jadi kalau kita baca wadduha wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kita harus berdoa ij'alni min ahli syafa'ah. Ya Allah, jadikan saya tergolong orang yang dapat syafaat Rasul. Paham betul? Quran menegaskan, ini Quran ini sembarangan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, saya datang kepadamu Muhammad, ja'uka, datang kepada Muhammad, wastaghfirullah, orang itu bertaubat kepada Allah, wastaghfar lahumur rasul, dan kamu Rasulullah ikut juga memintakan ampunan untuk dosanya orang itu. Lawajadullaha tawwabar rahima, lamnya lam taukid, lam pasti Allah akan menerima taubatnya asalkan Rasulullah ikut memintakan ampun. Dan kita ke Madinah, ziarah Rasulullah di Madinah, kemudian istighfar di Rasulullah, minta ampun pada Allah, dosa segala dosa yang besar-besar banyak itu. Kemudian Rasulullah ikut memintakan ampun untuk orang ini, saya misalkan, la wajadu wa tawwabar rahimah, Allah pasti menerima taubatnya orang tersebut. Quran masih nggak percaya tuh kalau tidak Quran. Nggak, orang-orang yang nggak percaya dengan Maulid Nabi dulu, apa masih nggak percaya dengan Quran ini? Quran pun memuji-muji Nabi Muhammad luar biasa. Yang dipuji bukan ganteng gagahnya, bukan pinter dan lincahnya, bukan kekayaannya, tapi akhlak. Ketika Nabi Muhammad masuk kota Mekah tahun 8 Hijriah, diikuti ribuan sahabat, orang Mekah ketakutan. Karena tadinya kan orang Mekah ngusir kan Nabi kan, ngusir Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ada yang dibunuh seperti sahabat Yasir dan istrinya sahabat Sumayyah, dibunuh Abu Jahal. Ada yang disiksa, Suhaib Ar-Rumi, Mus'ab bin Umair, yang disiksa itu banyak yang disiksa, banyak Bilal disiksa. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah setelah 8 tahun kembali ke Mekah dengan pengikut ribuan. Orang Mekah ketakutan. Ini Muhammad pasti balas dendam. Besok Mekah berdarah-darah. Besok Mekah lautan api. Wes Muhammad nanti akan bakar-bakar rumah ini. Masuk kota Mekah Kanjeng Nabi. Pengikutnya ribuan sudah. Memang ada sebagian sahabat yang mengatakan ya al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh, yang dulu menyiksa kita siksa. Nabi mendengar, siapa itu? Salah itu salah, jangan. Diganti. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari menyambungkan kembali silaturahim, marhamah. Kenapa? Karena seluruh penduduk kota Mekah dengan Nabi saudara semua, famili semua, sama-sama satu suku Quraisy. Hari ini tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Ya Allah. Orang yang tadinya sembunyi dalam rumah keluar.
menemui Kanjeng Nabi dengan berjabatan tangan, mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim, demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Mulia apanya? Akhlaknya. Mereka masuk Islam, seluruh kota Mekah masuk Islam yang dulunya memusuhi. Berkat Kanjeng Nabi santun, ramah, memberikan amnesti, ampunan umum. Dipujakan Al-Quran. Yang muji Al-Quran bukan siapa-siapa, Allah yang muji. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena kamu santun, karena kamu lemah lembut, karena kamu mempunyai karakter pemaaf, toleran, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu congkak, kasar, tanam peting-peting, takbir, betul-betul ya, ayo, nenar beli, langkah. Lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan lari ketakutan, tidak masuk Islam. Itu akhlaknya Nabi Muhammad yang sangat mulia, bisa menjadi magnet, penyebab, motif yang menyebabkan orang Mekah masuk Islam. Akhirnya orang Islam jumlahnya kurang lebih 100.000 setelah orang Mekah masuk Islam semua. Bukan hanya memaafkan, fa'fu anhum, maafkanlah mereka Muhammad, bukan memaafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Bisa saja Bu, Ibu, Bapak bisa enggak? Orang kemarin menyakiti kita, musuh kita, mencuri sepeda motor kita maafkan dan kita mintakan ampun kepada Allah. Bisa? Angel. Kita jawab ya. Orang yang mencuri sepeda motor kita kemarin, yang ngapusin nipu kita 10 juta kemarin, maafkan dan mintakan istighfar, ampun kepada Allah. Bisa? Kanjeng Nabi memaafkan penduduk Mekah yang dulu menyakiti, macam-macam menyakitinya, memaafkan. Kanjeng Nabi yang dulu disiksa sahabatnya dan dibunuh, Kanjeng Nabi disakiti, dipasangi duri pintunya, diambrukin perutnya unta, disujud diambrukin pintu perut dalamnya unta. Nabi memaafkan dan memintakan istighfar kepada Allah. Bukan hanya itu, satu lagi, wasyawirhum fil amr. Mereka sudah masuk Islam, ajak diskusi, bermusyawarah, menatap masa depan yang lebih baik. Kemarin musuhan, sekarang sudah minta maaf. Ayo kita bersatu menatap masa depan yang baik. Jadi Pak Guru, kalau ada orang yang tanya nggak dukung, sekarang Pak Guru sudah menang, ayo dirangkul kabeh. Kayak Pak Jokowi, Prabowo dan Sandiaga Uno kan saingan tuh. Tapi Pak Jokowi menang, Prabowo jadi Menteri Pertahanan, Sandiaga Uno jadi Menteri Pariwisata. Wasyawirhum fil amr. Lupakan masa lalu, waktu bersaing, sekarang sudah jadi satu lagi, musyawarah, diskusi. Ayo kita rapat bareng, musyawarah bareng, membangun masa depan Sukaresmi agar lebih baik lagi. Jadi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah bukan gantengnya, bukan gagahnya, bukan pinternya, bukan kayanya, bukan lincah aktifnya, bukan suksesnya, bukan, tapi apa? Akhlaknya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum
Zahabu. Martabat sebuah bangsa, gak usah bangsa lah, ketinggian. Martabat sebuah desa, dusun, tergantung akhlaknya. Akhlaknya baik, namanya harum. Akhlaknya bangkrut, namanya jelek. Bukan agamanya, bukan. Akhlak nomor satu, bukan agamanya. Contoh, Afghanistan 100% Muslim. Perang terus, bom meledak di mana-mana. Lagi bunuh dan di hotel, bom meledak, presidennya dibunuh. Budal Robani, di masjid bom meledak, di mana-mana bom meledak. 100% Muslim tuh. Ahli sunnah malah 90% ahli sunnah, satu Syiah. Suku hanya 7 suku. Di kita suku 740 suku kita ini di Indonesia. Panjenengan, sampean, anjen, berani ke sana, jalan-jalan, sama-sama orang Islam. Kita orang Islam tuh, akidahnya bener tuh, tauhid, kitabnya Quran, Nabinya Muhammad. Tapi perang terus, bom meledak di mana-mana. Berani ke sana? Ke Irak, ke Suriah yang perang terus, ke Yaman, ke Libya, tapi ke Jepang. Negara Jepang agamanya nggak jelas. Kristen, Katolik bukan, Yahudi bukan, Hindu, Buddha, sanes bukan, Islam bukan, agama lokal namanya Shinto. Kalau di kita agama lokal namanya Darmo Gandul, Gotoco, Sambelun, Subud, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Pangestu, Parpalin, Kapitayan, Keharingan, apalagi? Walhasil agamanya nggak terkenal, agama lokal orang Jepang itu. Tapi akhlaknya baik. Tidak ada korupsi di Jepang. Tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada kezaliman. Tidak ada copet. Tidak ada perampok. Tidak ada penodong. Saya sudah 2 kali ke Jepang. Jalan-jalan malam tenang, tentram, aman. Saya berani jalan di Jakarta aja, dewekan malam-malam, deg-degan. Ada negara Islam bagi dunia, mayoritas Islam ada. Di Jepang agamanya nggak jelas, tapi akhlaknya baik. Semua dunia hormat kepada Jepang. Nah begitu pula Sukaresmi. Kalau akhlaknya baik, kata orang, kamu mau kemana? Mau ke Sukaresmi, nggak apa-apa, ya, tenang aja. Di Sukaresmi itu sepeda motor nggak usah dikunci, nggak apa-apa. HP ketinggalan, pasti dikembalikan, nggak hilang nggak. Oh, udah akhlaknya baik-baik orang Sukaresmi itu. Nah, jangan sampai sebaliknya. Mau kemana? Ke Sukaresmi, hati-hati loh. Sepeda motor lengah 5 menit sudah hilang kan? Sepatu sholat di masjid hilang sepatunya. Namanya apa? Akhlaknya belum baik. Walaupun agamanya benar, agama yang Sukaresmi benar, dan akhlaknya yang masih belum baik. Mari kita perbaiki akhlak kita. Sudah baik belum? Belum. Terang-terang aja aku ya, terang-terangan. Saya pernah pergi ke Australia, agamanya Kristen orang Australia itu. Setengah bulan jalan-jalan sama istri saya selama di kota berapa itu? Ada 6 kota: Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide. Hari terakhir saya mau pulang. Di Sydney belanja oleh-oleh, toko-toko kecil, jajan toko-toko kecil. Dapat 2 kresek besar. Saya beresin di kamar hotel. Besok pagi-pagi mau pulang. HP saya tidak ada. Saya cari-cari kasur, saya bolak-balik, nggak ada. Ya sudah hilang sudah. Udah hilang sudah. Beli lagi nanti. Mau tidur jam 9 lebih, ada orang ketok pintu. Saya buka, petugas hotel dengan ada orang laki-laki mengembalikan HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di warung saya.
Kira-kira di Sukaresmi ada HP ketinggalan di warung, gimana kira-kira? Benar. Langsung copot. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. Satu, sidik jujur wajib. Anak jawab, yang wajib sifat jujur Kanjeng Nabi. Abdi mantep. Yang Kanjeng Nabi yang wajib jujur, abdi mah kita wajib jujur, gitu. Orang Sulawesi gitu bilangnya, orang Sulawesi. Kita umatnya pun harus mempunyai sifatnya Kanjeng Nabi, itu sifat sidik, sifat jujur. Kemarin belum lama minyak goreng tidak ada, hilang minyak goreng, ya kan? Minyak goreng hilang. Sebabnya apa sebabnya? Sebabnya sifat sidik hilang. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Duit negara dikorupsi hilang. Apa yang hilang sebabnya? Sifat sidik hilang, duit negara santong kabel dikorupsi. Ini namanya apa artinya? Sifat sidik wajib bagi Rasulullah, juga wajib bagi umatnya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran, al-haq, kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, oleh hawa nafsu kepentingan, la fasadatis samawati wal ard, hancurlah, rusaklah tatanan kehidupan di muka bumi ini. Gara-gara hilang sifat sidik, hancur semuanya. Pada Indonesia itu penghasil minyak goreng terbesar nomor 1 di dunia, 42 juta ton setahun. Hakim tidak jujur, tidak adil. Sifat sidik hilang, jaksa salah, keliru. Sifat sidik hilang, polisi salah, dan lain-lain. Kiai hilang sifat sidiknya, ngajarnya keliru kabeh. Paham nggih, paham nggih? Nah, sekali lagi mari kita bangun akhlakul karimah.